Berikutnya, Saudara, Harvey Moise divonis 6 tahun 6 bulan penjara dalam kasus korupsi timah yang merugikan negara 300 triliun rupiah. Lagi heboh kasus korupsi. Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sudah menjadi tersangka, kemudian sempat menghilang, kemudian akhirnya diciduk dan menjadi tahanan KPK karena diduga korupsi saat menjabat sebagai Menteri Pertanian. Pengadilan Tipikor menggelar sidang perdana kasus penerimaan suap dan gratifikasi 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya atas vonis bebas Ronald Tanur. Ex-Menteri Perdagangan Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi saat menjabat di era Presiden ke-7 Joko Widodo. Ketika itu Tom memberikan persetujuan impor gula untuk menstabilkan harga gula. Sekitar 8 tahun usai menjabat menteri di era Jokowi, Tom ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan penyidikan Kejagung sejak Oktober 2023. Hai everyone, pasti kalian nggak asing kan sama apa itu korupsi? Nah, jadi korupsi ini adalah tindakan melawan hukum yang untuk menguntungkan dirinya sendiri, orang lain, atau korporasi. Tapi perlu kalian ketahui bahwasanya korupsi ini tidak hanya perihal uang. Korupsi ini bisa mencakup waktu. Nah, lalu apa aja sih contoh-contoh korupsi di Indonesia dan apa hukumannya? Ini adalah salah satu contoh korupsi di Indonesia. Kejagung berhasil mengungkap dugaan tindak pidana korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan saat periode 2015 sampai 2022. Sebanyak 22 orang telah ditetapkan sebagai tersangka per Rabu 29 Mei 2024. Di antaranya suami artis Sandra Dewi Harvey Moise dan Crazy Rich Pantai Indah Kapuk Pik yakni Helena Lim. Berdasarkan hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, total kerugian negara yang ditimbulkan dari korupsi PT Timah ini mencapai 300 triliun. Hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001. Hukuman yang dijatuhkan dapat berupa pidana penjara, denda, pidana tambahan seperti perampasan aset dan dalam kondisi tertentu atau hukuman mati. Tapi apakah hal tersebut bisa memberhentikan orang untuk korupsi? We never know. Kita negara hukum, tapi hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah.